Orang di samping rumah bunyi proyek aja. Cakep mau rame, wah mahal ini kodok nih, super nih, suaranya keren pok, proyek. Pas saya senterin, lah nenek cebok. Hai deh. Lagu buat bocah sekarang. Cewek umur 20 tahun, kaos adenya 5 tahun dia pakai. Kan kagak semenggah buat diliatin. Ya ilah. Atas kagak, ke bawah kagak tuh kaos. Kalau orang India Ratu Joda resep lihat pusara bening-bening lah. Ilah bocah kampung bang. Hitam burik ya. Digaruk ngebul, yaduh kagak resep buat dilihatnya po. Naik motor nangko, udah naik motor ninja. Wah, bokongnya pada kokor. Ya ilah. Pacaran jari di pinggir jalan ngumpet-ngumpet. Bikin itu di pinggir BKT sono saya lihat. Ya ilah bang. Mau nguntel aja di atas motoran jadi pacaran. Mulutnya ngomong, tangannya piknik. Bahaya bocah. Tuh, kalau mama lah yang kesudahan dia, keberbana dia. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Tuh enak kita dengerin. Kenapa pakai seni tuh? Enak musiknya ketimpring begitu kan. Ke pinggir-pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir-pinggir ke tengah nyebur. Pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir-pinggir. Wah, semua pemainnya pada nyebur doang. Tinggal vokalisnya doang nih kagak nyebur. Tuh, musik seni indah. Dangdut musiknya entar kencing entar kentut. Entar kencing entar kentut, ada lagunya tuh. Begitu musiknya kan, entar kencing entar kentut, entar kencing entar kentut, ada begitu. Tuh, kapan beraknya kencing mulu sama kentut. Hadratinya ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang. Nabi masih mikirin kita kok mau mati. Nabi masih mikirin kita mau mati. Nabi, iya nyaut apa gitu. Nyari-nyari kita, kalau kita kan lain bang, mau mati sekarat anak kita kumpulin mat sin roh ye kumpul ada lo yang bontot bilangin lo mana babak nggak kuat bawa penyakit sini, babak mau ngomong sama lo semua kalau gua udah kagak ada umur itu ruko pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa bak punya Cina? Aduh gerebek lu mau Cina. Tak pernah nyab. Lu dengerin aja pak. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia bang. Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu Muhammad kayaknya masih rebah semua. Gue mau kagak tahu urusannya gue nih. Lu tugas gue membangunin lu dari kuburan, terus ngajak ke sorga dah. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, iya udah ayo berangkat kemon. Oh, akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah bang, OTW ke sorga. Naik Grab. Ya Grabnya buruk itu pak, dan orang buat ini. Ya Allah, nyampe ke sorga Rasulullah bang kayak orang kagak betah di sorga. Masya Allah, Nabi mondar mandiri sorga, bengong Nabi kita. Mukanya galau bener dilihat ya Allah. Nabi bete pokoknya ukurannya bengong aja, gabut gitu, gabut. Kan yang punya surga nggak enak bang lihat begitu, ditegur sama Allah. Muhammad, gak baik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini, saya udah enak, udah dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis. Dapat mobil dinas lagi, saya udah enak di sini, udah enak di DPR, ceplosan ngomong. Saya udah enak di surga ya Rob, udah enak di sini, udah enak. Tapi ngapa bengong begitu? Ngomong dong. Saya bengong mikirin umat saya ya Rob, nasibnya bagaimana itu waktu jadi tim sukses. Salah lagi ngomong. Ada umat saya bengong aja, saya bengong mikirin umat ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Luar biasa Nabi bang. Udah di dalam surga, di tempat yang enak.
Kalau Bang Haji Purwanto mah nggak yang rayu, emang bukti kenyataan dia mah. Ini mah yang lain ini mah. Bener Bang, orang kalau naik panjat pinang yang paling capek siapa yo? Yang di bawah Bang, udah diles-iles lehernya, mintir sono mintir kemari. Tetapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gue sih nggak ngapa-ngapa lu injak di bawah, yang penting lu naik ngatas. Tuh, tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek po semuanya. Bis duit rakyat dia makan semua, panci-panci dia kerepus. Hai deh, bensin dia minum, solar dia minum, wah, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga najong. Ih, orang kita jadi sengsara gara-gara dia naikin BBM, diem-diem aja naikin, tahu-tahu udah naik aja, giliran turun 200 perak diumumin, PA bener, najong lah. Yang begitu minta 2 periode, wah, ngapa dia merarat, kita merarat, ya Allah, bocah tahu ketinggalan mulu, telat dia. Rasulullah keluar dari surga Bang, Nabi keluar dari surga, po, Nabi keluar. Kita ngomong jokongkok di belakang. Nabi keluar di surga, baru Bang semua manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, semua dibangkitkan kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi sudahan laki dah gak kenal bini po. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa Bu, apalagi sejengkal di kepala kita, kepanasan udah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, siapa yang jualan? Alfamart, Indomaret tutup, galon isi ulang kagak nemu Bang, di sono nggak ada. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid seperti ini. Allah sediain apa? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin Pang di sono dia kecekek, rasain kehausan, kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Tanya selawat membat po, selawat baca, lawat baca. Banyak emak-emak kita tuh zaman dulu pada berkah po, selawatan gak pernah putus. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal sambil selawatan tuh orang dulu. Tuh saya punya uak tuh selawatan getol banget kalau masak. Makanya orang dulu wajar masakannya sedep-sedep. Karena memang dibarengin sama selawatan masak po. Orang dulu ngambil beras aja di pendaringan po, apik baca selawat dulu. Masak aja orang dulu rapet tuh, rambutnya kudungan ketutup, makanya jarang kejatuhan rambut. Orang dulu masaknya tuh sambil selawat. Nah kita dengerin tuh, keenakan baca selawat tempe angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus ini? Gara-gara Muhaimin Bang. Muhaimin pimpinan partai? Bukan Bang, bukan nama orang, itu nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya Bang, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat tuh, jadi kagak berantem po, enak. Ibu-ibu sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede gemelaki nyanyi mulu. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Wah, lakinya kagak dengar begitu langsung kompor tendang-tendangin Bang Haji. Kagak jadi masak kok jadi berantem. Tuh, makanya kita biar kata gedeg buat sama laki selawatan po, adem enak dah. Gua mau kegecayaan. Selawat po. Bang, emang gue kesel sama lu dari kemarin, ayo berantem gitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu po. Lakinya namanya Komar, kan ditunjuk aja sama bininya, Komarun. Komarun.
Qamarun sidina Nabi Qamarun. Enak. Bininya namanya Jani. Dibalikin malakinya Wajani. Wajani tekanan batin. Wajani. Waduh, marah-marah mulu aja tekanan batin kok lu. Anak kan nyamperin ya jemalumu. Anak kan nyamperin lihat berantem ya jemalu. Ya tawa aja po, tawa mau ngapain lagi udah. Jangan salahin saya. Mau salahin si Andri ngundang saya. Orang PA diundang. Iyalah. Tawa aja tawa sama orang. Lu Dri yang ngundang gua, dia salahin tuh. Berani yang undang orang PA. Saya mah dikata PA juga nggak apa-apa, saya menggirang. Apa saya terima kok. Biar tenang, tawa juga kan dengerin. Berarti kan sama-sama PA kita. Nah, biarin kita malam ini PA berjamaah. Ya jarang-jarang kita PA jamaah kok. Ngapa-ngapa. Ya ini orang warga mau tawa cuma dua kok, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak, diem itu orang mau tawa tuh. Tawa aja, kalau tawa kan enak, lama-lama kita cepet lapar kalau tawa. Langsung nafsu makan kita nih yang bisa cara. Oh iya nih aku kenyangan. Lu ngapain nih? Tuh luar biasa nih Rasulullah. Lagi susah begitu kumpul di padang mahsyar, kita masing-masing bawa diri ngadep minta pertolongan. Kemana? Rombongan rame-rame datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa di sorga dulu, nggak boleh makan buah kuli, gue membuat juga. Nabi Adam makan buah kuli bang, buah kulinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya po di leher. Kalau empok nggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita dah. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah kuli ya. Tapi ibu Hawa makan buah kuli nggak nyangkut di leher. Kan leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Tuh. Untung nyangkut di dada po, beruntung. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah ribet po. Anak nangis minta tete, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah, ribet po. Syukur nyangkut di dada. Nyampe di dada terbelah dua. Alhamdulillah terbelah dua. Nah, kalau satu doang di dada kayak tumor. Bagusan terbelah dua lah. Daripada satu dengan dua. Wah, rapi. Wah, dengan dua. Beratu. Wah, coba satu doang po di dada. Wah, enak, bagus. Ini dua kata bang. Iyalah, mata dua, kaki dua, tangan dua kan, hidung mulut, obangnya dua, lah. Yang atuh apa anda? Mulut doang atuh mak. Ngomong tuh cebong tukang ngomong mulu. Hahaha. Iya, gak ada panik cebong. Boleh musim hujan begini pada ngambang dia pada ngalari atur-aturan cebong. Wah, jangan dipiara cebong nanti jadi kodok. Iya, kalau kodok kan bisa tukang ngalah-ngalahin mulu kodok. Saya marah aja dibohong-bohongin. Depan rumah saya ada empang tuh, saya lewat habis hujan-hujan, lewat makan empang, bunyi kodok, cetek. Orang ada kalenan, cetek. Nah, cetek kata dia. Lepas saya lompat sepinggang. Kodok lagunya tuh. Jangan percaya lu sama kodok. Orang di samping rumah bunyi, proyek aja. Cakep mau rame, wah mahal ini kodok nih, super nih, suaranya keren po, proyek. Pas saya senterin, lah nenek cebok. Hai deh. Jangan percaya dah, sama cebong aja percaya, jangan apa lagi sama kodok. Lo nggak mesti bocah? Iya. Tuh. Nabi Adam gak sanggup nolongin bang. Nabi Adam, kata Nabi Adam, jangan menggoda aku, kagak sanggup. Lu datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa kan? Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh kagak sanggup. Jangan sama gua ngurusin anak atuh susah batu si Kanan, gua cek negetek kagak mau.
Jamuan kelebung ngikutin orang kafir. Noh, lu sama Ibrahim aja sono minta tolong. Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja, jangan. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, Bang. Nangis di hadapan Allah, Pok. Model kayak kita kan mau bohong sebenarnya jadi lalap. Aku nangis nyengir mulu nyengir. Nabi Ibrahim gak sanggup, Nabi Isa aja sono datang. Nabi Isa mah bisa kali dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep sama Nabi Isa, Isa tolongin. Nabi Isa godek, jangan sama gua Nabi paling susah gua. Bapak kagak punya, bini kagak gablek. Makanya gua jomblo seumur hidup kok. Gua kawin dia yang bisa. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga, Bang. Tuh pastur gak kawin dia, ngikutin Nabi Isa. Sayang punya perabotan gak dipakai. PA itu dia. Ngapa sih bocah? Ya Allah. Satu-satunya Nabi yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah lihat, hai Muhammad, angkat kepalamu, ngomong apa, minta Muhammad, izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar yang diberikan Rasulullah kepada kita umatnya. Rasul manggil-manggil, ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini. Di kiamat ada tandanya, Bu. Ada mereknya, Bang, ada mereknya apa Ustadz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan, geruduk dia mah. Mereknya bukan gambar pohon beringin, bukan. Pohon beringin mah kuntilanak mulu isinya. Malam ini selesai maulid ada peningkatan ibadah tuh, kita teladani budi pekerti dan akhlakul karimah Nabi tuh. Nabi kan terkenal akhlaknya, diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Dirawi sering kita baca kemuliaan akhlak Rasulullah, diceritakan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji pernah berkata, sangat pemalu dan sangat tawadu. Nabi orangnya maluan, po. Pernah dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, Nabi naik dandanin, angin kenceng niup gamis Rasulullah, betisnya terseringkap gamisnya, betisnya kelihatan dari bawah sama sahabat. Turun Rasulullah, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan dari bawah. Tibang betis doang, po, malu. Kita sekarang urat malu udah kagak ada, po. Nenek, ya ilaha illallah, naik motor Mio pakai celana wahai. Ilaha illallah, wahai. Kalau Hawai mah dari paha ke betis, itu Hawai. Kalau dari betis ngatas namanya wahai. Ngatasan lagi hai. Ngatasan lagi aduhai. Nenek lagunya motor Mio sore-sore ilaha illallah. Kirain kenal pot racing. Kulit, ya Allah, nggak tahu malu kita pakaian sekarang, masya Allah. Ibu pakainya disuruh juga kayak jilbab perempuan tuh, jilbab neng, anak muda cewek jilbab pakai. Apa sih jilbab, Bang Ustadz? Jilbab itu bukan yang kita pakai di kepala, Bu, itu namanya kudungan. Kerudung beda dengan jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan, kayak pakaian gamis. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Makanya jagain. Lagu buat bocah sekarang. Cewek umur 20 tahun, kaos adanya 5 tahun dia pakai. Kan kagak semenggah gua diliatin. Ya ilah. Ke atas kagak, ke bawah kagak tuh kaos. Kalau orang India ratu joda resep lihat pusara bening-bening lah. Ilah bocah kampung, Bang. Hitam burik ya. Digaruk ngebul, yuduh, kagak resep aja liatnya, po. Naik motor nangko, udah naik motor ninja, bokongnya pada kokor, ya ilah. Pacaran jadi di pinggir jalan, ngumpet-ngumpet, itu di pinggir BKT, sana saya lihat, ya ilah Bang. Udah nguntel aja di atas motoran jadi pacaran, mulutnya ngomong, tangannya piknik, bahaya bocah. Kacau nih kalau malam minggu begini. Ini luar biasa. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan sangat tawadhu, rendah hati. Pangkat Rasulullah lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Pangkat Rasulullah lebih tinggi dari 124.000 nabi.
pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, tapi Rasulullah pangkatnya tinggi nggak sombong, jabatan tinggi nggak sombong, bahkan beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap nggak ada. Tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti, bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak, itu nggak tahu urusan saya, apa asam urat beri-beri kita nggak tahu. Rasulullah luar biasa, Pak. Bu, Siti Aisyah mendusin tengah malam, niat Nabi masih sembahyang, tidur lagi, mendusin lagi, masih sembahyang lagi, dilihat sama Siti Aisyah. Akhirnya ditungguin sampai kelar, ditegur, bang, abang kan udah Nabi bang, Rasul udah bang, dijamin masuk surga, ngapa sih ibadah sampai gitu-gitu amat? Si amat aja ibadahnya gak begitu. Apa kata Rasulullah? Ucapan yang lemah lembut dikeluarkan oleh Nabi. Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku gak senang kalau Allah itu kasih julukan aku hamba yang pandai bersyukur? Nih kemuliaan tawadhunya Rasulullah. Dikatakan lagi dalam rawi, wa yamshi ma'al armalah, kemuliaan Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda, po, tuh janda jalan duluan, Nabi jalannya belakangan ngiringin. Tuh, bukan berarti niat di belakang, niatin bokongnya janda depan, kagak. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh langsung ditolongin kelihatan sama Nabi, begitu tujuannya. Bocah sekarang anak muda jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal belakangan. Lelet buat aki-aki ya, ditinggal aki-aki belakangan, aki-aki nyemplung jangan kagak tahu. Tuh, Nabi jalan begitu, adab akhlaknya luar biasa. Bocah lu anak muda, aki-aki lu tinggal aja. Kudu Rasulullah kalau bicara akhlak bang, masya Allah, pernah lagi jalan-jalan Nabi lagi jalan-jalan kok, Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend, sama bininya lagi jalan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir beri salam bang. Kalau kita kan beri salam assalamualaikum, orang kafir lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Tuh begitu terjemahnya. Siti Aisyah didengar Rasulullah digituin, dibalikin sama Siti Aisyah bang. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabuh. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang tuh, dikasih satu mulangin tiga. Tuh emang udah rata-rata dari dulu po ya, perempuan oleh begitu. Lah Nabi pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Akhlaknya luar biasa. Hebatnya Nabi luar biasa. Ya bu, ya bu, lagi ceramah di Taif, lagi dakwah dilemparin kotoran onta, ditakolin pakai batu, bukannya disambut, disambit Nabi. Berdarah kening Rasulullah yang mulia. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua lemparin, gua tibanin buat orang kafir Quraisy yang telah nyakitin kamu? Menurut kamu bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mad? Itu bahasa kita begitu. Emang kagak boleh? Sombong amat. Iya, elah kata Jibril gitu. Ini udah sialan nih, masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Cia, gitu kira-kira. Gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Lu sabar banget sih orangnya. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya Jibril. Jibril tambah kesel. Lu yang bener aja Mat. Anak bagaimana bapak? Kalau bapak kalong anak kampret Mat. Lah bapak nyolong anak nyopet. Kalau bapaknya kafir anak udah pasti kafir lagi, dah gue tibarin aja. Jangan Jibril, jangan. Lu kata gue jangan. Oh ilaha illallah. Gue keselan, gue kekeotan nih, gue kesel sama lu, gue kesian. Tuh kata Jibril, jangan Jibril. Kalau emang anak kagak beriman ntar saya tungguin cucunya dah. Gue heran malu lu buatan sabar orangnya. Tuh Jibril sampai melas buat nawarin. Apa kata Rasulullah? Jibril nggak usah, udah jangan, saya pengen doa aja. Terserah lu dah, mau bagaimana kek, kata Jibril. Ya saya mau doa sama Allah. Apa doa Rasulullah yang terkenal? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah buat umatku, kasih petunjuk karena mereka enggak tahu, mereka belum ngerti. Luar biasa. Ceramah dilemparin batu, ditakolin batu, ditalemparin tai onta. Tapi dia enggak membalas, malah balik doain. Kalau model saya ceramah begitu, enggak dikasih air aja marah.
Oh ada, alhamdulillah. Nih sediain, larutan penyegar. Tuh membantu meredahkan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Bol pecah-pecah. Bibir salah baca. Tuh enak nih dikasih Pokari gede uang atau tahu aja kalau saya kekurangan ion. Nah ini aja nih susu nih. Susu baik buat pertumbuhan laki-laki. Tuh kata bapak saya begitu. Karena bayi laki dengan bayi perempuan beda, Bu. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya hai deh. Sampai 50 tahun masih nyusu dia mah. Makanya aki-aki udah ompong lihat tuh. Banyakan nyusu. Nah saya minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sih manis. Mana ada encer aja. Hai deh. Gua Allah mana ada semutnya lagi. Oh jangan-jangan boleh ngocakin di kaleng ini po ya. Sisa ini kali. Orang mah susu setan po enak. Apa tuh yang di plastik? Sasetan ya, susu setan. Lu tahu aja. Biasanya ngocakin nih gak boleh kaleng. Enak. Terus ini ya. Ayo Bu, nih Rasulullah kemuliaannya Bang, kalau lihat contoh Rasulullah akhlaknya. Apalagi kemuliaan Rasulullah akhlaknya. Ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Beliau ucapin apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Pernah Rasulullah mau sembahyang lewat gang masjid, ada yang ludahin dari atas, kan tahu ceritanya tuh Bang. Lewat diludahin, senyum lagi ngeliat ke atas. Ya Allah, ada yang ludahin. Dia mana bau jengkol. Tapi Rasulullah senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi, lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya Nabi lewat situ, tengok tengok Nabi ke pojokan gang masjid, kagak ada yang ludahin. Ada orang yang nongkrong di pangkalan ujung, ada yang negor. Nabi nyari siapa sih? Tengok aja deh, tadi saya liatin. Enggak, biasanya saya lewat sini udah ada yang ludahin. Ngapa sekarang saya kagak ada yang ludahin? Si Fulan kali ya Rasul yang ludahin. Iya kali. Sakit ya Rasul orangnya. Sakit. Sakit apa? Sakit ampeg. Buru-buru Rasulullah pulang, ngomong sama bininya, ya Humairah, ada makanan enggak? Ada Bang. Buat apa? Ini ada korma buat nengokin orang sakit. Tuh, padahal yang sakit yang ludahi beliau. Berangkat Rasulullah ke rumah orang yang sakit, yang lagi sakit kekuru Bang di atas balai. Allah, panas dingin meriang. Nabi beri salam depan rumah, assalamualaikum. Yang lagi di dalam mulai keredong kekuru. Siapa itu? Masuk aja nggak ada kunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Waduh, kaget kata langganan. Bangun Bang, yang lagi sakit keredong pakai selimut di depan Rasulullah berkata, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Kamu lebih dulu nengokin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah. Makanya Rasul ngajarin, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Biarin orang baru doyan ke musola, jangan diaru-aruin Bang, antepin aja orang baru doyan. Jangan pakai dikata tumben Bang ke musola, jangan, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar sembahyang lambat-lambat dikit nggak jadi soal. Orang baru belajar johor 5:30 boleh. Tuh, orang baru belajar asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi begitu dakwanya pelan-pelan. Kenapa? Ini maulid bisa sukses. Ayo kelar maulid, sempurnain akhlak kita sedikit demi sedikit. Akhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah. Itu yang pertama. Artinya kalau sudah berakhlak kepada Allah, rubah sedikit demi sedikit, kualitas iman kita semakin meningkat, ketakwaan ibadah kita semakin meningkat kepada Allah. Yang belum doyan ngaji, kelar maulid ngajinya doyan dah. Ini banyak anak muda pada ngaji ada anak muda.
paling udah nenek ngaji, nek ngapain lagi, udah tua. Nenek aku mau ngaji, mau ngapain, udah ya elah ilallah, mau ngarepin apa habisnya, tasbih udah pegang banyakin, wah ngaji mejeng di jalan sampai mau godain nenek. Jangan kan anak muda, setan aja ogah godain ngaji udah loh, karena ngaji kita nggak ada batasnya bang. Ngaji dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi tuh ma'amil mati. Ngaji udah kita udah kumpul. Sekarang orang pikirannya picik banget. Ngaji tuh kebanyakan orang, lah mau kiai udah kagak zaman ngaji. Sekarang udah 2019, masa ngaji sama kiai pakai kitab, nggak zaman dong. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Banyak orang ngajinya sama Google doang kebanyakan. Ngajinya kagak, nanya mulu sama Ustad. Ini nanya bener akal-akalan doang. Ustad, ini nanya nih saya, nanya apa lu? Saya lagi sembahyang Ustad. Terus kentut. Itu batal nggak Pak Ustad ya? Ya batal Pak Ul, saya kata gitu aja. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustad, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu dong. Udah batal kagak wudhu. Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Ustad ya? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu intinya pertanyaan saya sama Ustadz, nggak masuk akal dong Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bang. Saya kagak jawab. Mana sih balik tanya, sekarang aku tanya udah, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Muka saya Ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nanya bu, bikin darah kita naik aja. Orang ngajinya mau Google doang. Kalau sekarang kemajuan teknologi handphone aja Pak, diketik di Google nemu, nyari apa aja. Emak-emak semua udah pakai HP semua. Di dapur aja masak udah nyari menu tuh. Wah, diketik menu ikan asin tumis. Seret, keluar langsung di searching. Nggak pakai diketik, langsung aja udah. Pakai suara sekarang kadang-kadang. Suara dong HP diginin. Hai Google, download lagu Nisa Sabian dong. Yang judulnya langsung keluar itu Pok. Orang saya sambil ngeden kan keluar. Lah keluar langsung. Bukan keluar di HP-nya kali, dari bawah bro buat. Ya Allah. Masya Allah, saking hebat dari kemajuan teknologi. Makanya diprediksi bang, tahun 2050 Ustadz, Kiai, Guru bakal gulung tikar. Nggak laku lagi udah Ustadz, Guru. Kenapa? Karena tahun itu akan ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Sekarang aja orang udah belajar banyak sama mesin, benar? Tanya kita ngaji kumpul nggak ada ruginya dah. Banyak ngajinya dikit-dikit gituan mulu. Akhirnya apa? Nanyanya sama Ustadz mulu. Akhirnya ujung-ujungnya nyalain mulu kerjaannya. Dia doang yang paling benar. Saya pernah sembahyang bang, disalahin sama dia. Ada tuh saya sembahyang, saya dikata begini, bang saya mau nanya sama abang, tadi saya dengar abang sholat baca usoli ya, emang apa bang? Oh baca usoli hukumnya haram. Waduh, baca usoli aja bilang haram? Kan kita mau sembahyang nih ngadep kiblat bu, sebelum takbir kan usoli dulu. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan bergerak angkat sambil ucap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin niat ngomong sehjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i, biar tambah khusyuk. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar, usoli fardul maghrib, ini yang kagak boleh. Lah udah takbir usoli. Nah terus nggak pakai usoli bagaimana Ustaz? Ya nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli bukan rukun kok dalam sholat. Kita mau kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir, niat barengin di hati Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh Pok. Kita sembahyang nih bang, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta begitu hina. Fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Tuh, cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya Pak Ul. Nah, kalau mau sembahyang aja, jangan pakai nyanyi. Tuh. Tapi secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Ini orang kalau ilmunya ada enak ngaji. Kan ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang bang. Ini saya ngomong begini nih di panggung. No, yang di ujung sono kedengeran saya ngomong.
Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada gini yang lecet gorokan. Ini kan ilmu nih, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah tabligh akbar, yang mah lapangan banyak bang. Saya ngecek sound dulu, cek sound bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Lah orang aja nyaut. Ayo pikirin dah. Kan PA itu aja mah. Bapak ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang nyaut. Ini ilmu bikin hidup mudah bang. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Kapan? Tahun 50-60 saya punya engkong, punya waktu berangkat haji ke Mekah. Itu 6 bulan bang. 6 bulan pergi haji ke Mekah. 6 bulan naik kapal laut doang. 6 bulan. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Lah kelamaan. Adanya ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Alhamdulillah. Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidupnya. Mana buktinya? Tadi Qori baca Quran enak, didengarnya adem, terasa indah. Kenapa? Karena baca Qurannya pakai seni, seni tilawah, lebih indah didengarnya. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh, tuh enak, lebih indah terasa. Coba baca sholawat, kencang doang kagak ada lagunya. Kalau pakai hadroh kan enak. Salatullah, salamullah, ala tuha rasulillah, enak hadroh, tuh. Lagi marawis tuh, kalau marawis musiknya bukan begitu, breng breng brik 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 breng brek brek bring brek breng brek brek tuh. Brek artinya duduk, bring pergi tuh, bring brek pergi duduk pergi pergi jadi duduk mau capek pegel main marawis tuh. Kalau mama lah yang kesidahan dia, kewerebana dia, assalamualaikum zainal anbiya, tuh enak kita dengerin. Kenapa? Pakai seni tuh, enak, musiknya ketimpring begitu kan, ke pinggir-pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir-pinggir, wah, semua pemainnya pada nyebur doang, tinggal vokalisnya doang nih kagak nyebur. Tuh, musik seni indah, dangdut musiknya ntar kencing ntar kentut, tuh, ntar kencing ntar kentut, ada lagunya tuh. Begitu musiknya kan, ntar kencing ntar kentut, ntar kencing ntar kentut, ada begitu tuh. Kapan beraknya kencing mulu sama kentut. Ya ada, makin malam makin PA emang aja tuh. Makanya hidup enak bang, seni itu indah dong rasanya. Baca Quran pakai seni enak, baca sholawat seninya ada, azan di masjid pakai seni. Kalau nggak ada seninya lah kaku, kencang doang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Makanya muadzin dia diajarin tuh, dicari pilih yang suaranya enak, yang bagus azannya bener, lagunya juga bener. Jangan kayak bocah kampung saya, azannya bener, lagunya salah. Wah, azan pakai lagu dangdut. Hayya sholat, hayya sholat, hayya falah, hayya falah. Allahu Akbar ya. Udah kacau udah. Nah. Iya. Tuh. Makanya kita bang, seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah hidupnya dong. Kenapa? Karena agama itu regulation, agama itu aturan. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Islam itu aturannya mana? Ya rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semua diatur dalam kitab fikih, diajarkan kita. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berpolitik pun ada dalam Islam. Makanya ada orang ngomong jangan ngomongin politik, saya bilang salah. Kalau umat Islam gak ngerti politik, kalau kita gak ngerti politik kita dipolitikin mulu. Ini sekarang ini tahun politik, pilih udah caleg kita yang dekat orang kampung kita dewek, pilih. Bener bang. Iya saya begitu, saya sampai di mana-mana. Iya, kalau kita punya saudara, tetangga, teman, kampus, sekampung, apalagi kita tahu trik rekornya dia, udah pilih aja. Saya kata gitu. Kalau gampang, kalau udah kepilih gampang, tinggal kita ongsok aja macam-macam ke rumahnya. Begitu, bener kan? Nah, iya bang, kenapa kita pilih? Kalau kita besok nih pada golput semua, ngeri. Suara kita dimanfaatin sama orang-orang kafir. Akhirnya apa? Yang jadi itu orang-orang kafir yang jadi anggota dewan. Begitu bu. Boleh sekarang orang gila ngikut nyoblos. Orang gila ngikut nyoblos, tanggung saya bilang Pak KPU, lu orang gila jangan suruh nyoblos, suruh jadi caleg sekaligus. Biarin gila semuanya.
Ini udah pada PA lagunya. Makanya kita kumpul begini ngaji kan kebersamaan, kekompakan. Amin. Iya, Islam ngajarin politik nggak apa-apa. Disebut lagi tuh ada bang kita Bang Haji Purwanto BHP. Udah, yang kemana-mana. Dah kata. Udah, ya udah. Nah, segini aja deh ceramahnya ya. Hah? Udah ya Bu. Terus. Pengen terus. Mana ada syaratnya? Mau nggak? Bener nih. Terus ya gini. Kalau suruh terus ya terus. Mana ada syaratnya? Pilih Bang Haji Purwanto besok ya. Oke? Oke? Lah ya kagak jadi kagak oke nih. Berhenti nih gua. Hai deh. Gimana aja caranya nambah-nambahinnya? Nih. Masya Allah. Kagak saya mau beliau mau kenal lama beliau. Sebelum beliau jadi caleg sudah kenal lama di dunia maya. Ketemu ya. Alam arwah dulu ketemu saya sama dia. Alam arwah sekarang udah ketemu lagi alhamdulillah. Udah ketemu udah dulu. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa Bang nih kita Islam ngajarin karena hal-hal yang kecil aja deh ajaran Islam yang kecil-kecil po di rumah tengok tuh, di rumah tengok. Tuh anak siapa sih? Gembretan aja malam-malam. Apa? Gerah kali ya? Aus kali. Bocah kecil, anak kecil. Mana teh kali dia tuh, teten lu. Teten buat teten. Jangan bocah mimi gitu seru. Ya Allah. Ini Islam ajaran yang kecil-kecil di rumah sering kita lupain. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Islam ngajarin Bang. Ada doanya. Hal yang kecil aja diajarin dalam Islam. Apa sih Po? Copotin Po baterainya. Berisik. Ini adab akhlaknya masuk kamar mandi diajarin, masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Alhamdulillah. Tuh, mau makan kelar makan ada doanya Bu. Adab akhlak makan diajarin. Islam tuh sampai segitunya. Kalau makan satu nampan berlima bertiga ada teman yang bisa acara kelar doa baca maulid dia nggak doa langsung makan bareng. Itu kalau makan satu nampan bertiga adab pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Itu adabnya. Yang kedua lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong lapar banget nih gua tuh. Yang ketiga adabnya apa? Memang jatah kita bagian di situ rawatin aja maju mundur situ aja. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek jatahnya lah longsor. Ini ada adab-adabnya semua. Mau tidur bangun tidur doanya ada, tidur sama bini tidur sama laki ada doanya Po. Jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Tuh. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung ngobrol rame-rame nih ngobrol. Nah lagi ngobrol rame-rame sama teman terus dengar suara kentut. Islam ngajarin Bang yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai Islam begitu ngajarin Po. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih dengar suara kentut diem aja. Jangan pakai ribut rasain aja. Ngomong kita siapa lu kentut lu ya enak aja lu kali rame kok. Diam aja silent ya. Tuh. Sebab kalau kita ngaji fikih kan ada lagi tuh bab kentut tuh. Mantep banget Islam mah. Sampai kentut aja ada babnya Po. Dalam ilmu fikih ada kentut jenisnya macam-macam Bu. Ada jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau ada. Nih menang suara doang ada. Yang kedua kentut yang suaranya kagak ada tapi baunya luar biasa ada. Tuh yang ketiga kentut yang keluar terpaksa. Udah kita tahan keluar juga Bang tingut. Nah ada tuh. Tuh keluar kepaksa. Yang keempat nih kentut parah nih kentut ekstrim. Suaranya gede baunya luar biasa. Emang bau begitu Ustaz? Bau. Kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau Po. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Mereka kecayaan sih loh. Nih. Makanya kita ngaji Bang, Masya Allah. Ayo syiarkan Islam. Enak kita ngaji kumpul. Alhamdulillah. Orang ngaji begini kumpul dosanya dirontogin. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek Bang. Ya rabada ada kita masing-masing masih banyak dosa sama ibadah.
Yang sengaja nggak sengaja, dosa sama saudara, teman, tetangga tuh dosa kecil ya bu, apalagi dosa sama laki, po masa bergabrek lo. Mau berangkat ngaji laki diperintah, ada aja tuh mulutnya, bang gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin, ada tuh model begitu puan, ngaku aja po, tawanya kencang dia itu dia. Tuh, kadang lagi tidur bangunin salah laki, bang bangun bang, lu lihat jam berapa? Tuh salah itu po, laki tidur suruh lihat jam, loh dia aja yang melek lihat jam. Laki lagi tidur suruh lihat jam. Nih, makanya mengaji kok biar dosa dirontokin kecil, pahalanya gede. Kita ngaji datang aja udah ke majelis, ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab, guru kebet aja deh po. Guru tutup lah tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya, cing halaman berapa itu? Boleh kebet doang ini. Datang aja udah mau jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler datang. Tuh. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000? Wah, boro-boro 1000 bang. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Nah, malam ini imamnya dia ya lama nih lama. Terawih lama udah imam dia nih tuh. Kalau imamnya cepet mah favorit, demen nih. Dia mau terawih cepet nih. Mau nggak pakai usul lagi udah bang. Allah nenek gue nyungsep juga gue di belakang. Habis buka kekenyangan lo muntah nenek pelan-pelan. Tuh kecepetan, jangan juga perkataan lama jadi imam. Allah lama buat sujud lama, ruku lama. Kan kita lagi sakit mata. Gua ilah lo kan gak enak banget malah lagi ruku, mata sakit copot tuh mata kita. Kalau jadi supir ingat penumpang apa? Penumpang kan macam-macam, ada kaki nenek, orang bunting, anak orok, macam-macam. Tuh luar biasa kita diajarin, pahalanya gede. Yang kedua pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Amin. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit po? Nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo bawa po, nengokin orang sakit. Hidup nengokin orang sakit, berangkat aja nengokin kagak buah apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit cuma makanin. Oke ngomong dia lagi sakit Ustaz, mulutnya pahit kagak makan buah. Ya akal po itu mak. Pulang di rumah sakit gembol makanan banyak banget, najong banyak udah. Terus pahala kita dapat gede. Yang ketiga silaturahim kita nyambung, amin. Ini kita kumpul begini silaturahim, umur panjang, rezeki murah, alhamdulillah. Tuh yang pertama berakhlak kepada Allah, perbaiki akhlak kepada Allah hanya bisa dengan apa? Dengan ilmu. Kumpul di pengajian, ramaikan, syiarkan majelis taklim. Yang kedua berakhlak kepada siapa? Kita diajarkan berakhlak kepada sesama. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, hidup bermasyarakat. Maka kita umat Islam harus kompak bersatu. Dengan kita kompak bersatu seperti 5 jari. 5 jari kalau 5-5-nya kompak semuanya bisa mukul, bisa nampar. Ini 5 jari nih bu, beda-beda bang. 5 jari beda-beda fungsinya, tetapi kalau semua bersatu kompak, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Makanya penting kita kebersamaan. Dalam 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat. Apa Ustadz? Pertama jempol. Jempol ini simbol pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsem. Kudu ada pejabat pemerintah kita peduli dengan lingkungan dan masyarakat, amin. Yang ini telunjuk, siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua bang. Bang musolanya bangun di sana bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, wah ditekuk orang lu, agak model lu nunjuk-nunjuk tuh. Orang kaya mah beda bang, orang kaya lagi kumpul barang kentut, orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak lah, udah bisa kentut pak, alhamdulillah ya. Iya tuh orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan bang, abis kita dikatain setan lu. Wow bang, kayak bener lu gak punya adab, bener lu kentut sembarangan aja lu. Pindah sana pinggir kali, diusir kita. Oh kenapa orang kaya telunjuknya manjur. Nih yang ini jari tengah nih, jari tengah simbol apa? Simbol TNI Polri. Tuh makanya di tengah dia adanya netral, ke kiri kagak, ke kanan kagak. Polisi kudu netral, jangan pakai disuruh-suruh polisi. Netral polisi, nih polisi netral dong, netral dong, periksa. Jangan Habib Bahar doang diperiksa. Tuh anak Cina tuh yang hina-hina tuh juga periksa juga. Iya, apa-apa dikit-dikit Islam mulu, dikit-dikit Islam, ya enggak? Salahin mulu, ceramah begini, wah, macam-macam udah pret. Iya, udah netral tengah-tengah.
jari tunjuk jari tengah dia. Yang ini jari manis nih. Ini siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Kenapa? Karena jari manis masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking bang. Siapa kelingking bang? Ini simbol kaum perempuan, kaum wanita. No, mak perempuan dia. Nih kelingking dia mak. Dia kelingking simbolnya kecil tapi antep. Wah, jangan macam-macam memang kelingking bang. Ini kemana aja masuk dia. Wah, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Wah, disodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bol ayam ledes. Nih lima-limanya kompak bersatu kan enak, alhamdulillah. Pejabatnya, orang kayanya itu ya, terus ada TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Menhati-hati, ada kelemahan di sini. Jari ini 5 jari ada kelemahannya bang. Kelingking kalau suit ketemu jempol, yang kalah jempol pasti. Kenapa? Karena jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan, kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking bang, ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang mam. Disuapin akhirnya tuh Nabi Adam kerayu-rayu, dia makan dah. Biar langkahnya laki bang, biar kata kayak kumisnya kayak pakai kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan sekarang teklok kita bu. Berani-berani buat bang, perempuan sekarang masya Allah, kita aja ceramah diberhentiin mulu. Tuh kadang-kadang pulang ceramah dari Cilincing tuh jembatan tuh bawah turun ada jalan tuh pinggir kali. Itu saya sering di situ tuh. Mana bawa sendiri kadang-kadang mobil. Saya diberhentiin, "Mas, mampir Mas. Mas, mampir. Ada apa Mbak?" "Ya biasa Mas, jualan." "Jual apaan malam-malam begini Mbak?" "Jual rempah-rempah." Saya bingung, rempah-rempah apaan Mbak? "Ya kalau merem dikasih upah." Begitu. Oh katanya jablay po. Bu Allah. Langsung aja peci haji saya pakai. Kaget dia, waduh Pak Haji ya. Pak Haji gratis lah. Apa-apa lah, saya mau nyari berkahnya Pak Haji gitu. Suwe. Oh perempuan sekarang bang, hati-hati dah. Nabi Adam aja kegoda-goda tuh, Nabi Adam kerayu. Kelingking bisa ngalahin jempol, tapi kelingking kan bisa kalah juga dong ketemu dengan tunjuk tuh. Anak-anak juga tahu sweet. Kelingking ketemu tunjuk, kalah kelingking. Tunjuk apa? Orang kaya. Kelingking perempuan tuh, makanya perempuan asal niat duit udah teklok aja kira-kira begitu. Ngaku aja po, udah lo. Iya, bukan matre enggak, perempuan mohon maaf enggak matre. Enggak mata duitan enggak. Emang udah bawaan lahir. Kuadrat perempuan lahir ke dunia cemburuan, emosian, mata duitan bang. Cemburunya bisa hilang ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang karena dia ngaji sama gurunya. Yang kagak hilang mata duitan. Tuh, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Ngapa Wak Tawa? Iyalah. Iyalah. Duit apaan bang ini? Diselipin, duit sial. Oh duit sial, iyalah gue umpetin masih ketahuan sama lu. Tuh banyak kan begitu. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan bang. Artinya apa? Ini kita umat Islam kalau kompak bersatu luar biasa. Alhamdulillah. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan. Kun kaliyadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur bang. Jangan kayak 2 kuping. Kuping nih kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Nggak akur dia mah bang. Yang kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah tuh. Nggak akur dia. Makanya lebaran nggak pernah ketemu po dia. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri bedanya luar biasa. Tapi akur kanan nih, kiri beda. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, kagak. Hebat kanan sama kiri. Tuh salaman tangan kanan, yang cakep-cakep dia mah kerjaannya. Tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar po. Mata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue mau bagian kobelisasi. Gue bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, biarin gue lakonin. Tapi yang kanan cakep kerjaannya, nggak sombong. Ngomong yang kanan sama kiri. Kiri lu sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke detos. Gue beliin jam tangan. Kan yang make elu.
Beda tapi akur tuh, enak kanan sama kiri po. Kerjasamanya kanan sama kiri kompak. Kapan? Kanan maju ke depan lagi jalan lenggang tuh, kiri ngalah mundur ke belakang. Bener kan po? Kiri ke depan, kanan gantian, gua ngalah dah ke belakang. Cakep baris kita, jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, begini jalan nih. Namanya kita jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Amin. Mudah-mudahan kita kompak bersatu. Umat Islam kalau kompak bersatu, yakin Pak, nggak berani orang-orang luar Islam menghancurkan Islam. Dengan kompak bersatu berjamaah, insya Allah, alhamdulillah, dengan kemenangan kita di ambang pintu umat Islam bersatu. Amin. Mudah-mudahan nih ya kedepannya Islam semakin maju. Amin. Dibela Islam, pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar belain Islam, jangan dikit-dikit ngatain Islam mulu, jelekin Islam mulu, dikit-dikit ngerugiin Islam mulu yang disalahin, Islam radikal, Islam disebut teroris. Ini yang sekarang banyak isu yang berkembang begitu. Ya enggak, semuanya kita berjuang, ayo masing-masing sesuai kemampuannya. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau kita jadi ayam, kita kudu kukuruyuk sesuai dengan kemampuannya. Jangan jadi kambing kukuruyuk kagak pantas. Semua berjuang, yang namanya berjuang kudu punya senjata, kudu punya pisau, golok, silet, kampak, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju, nyocok. Ustadz, musuh kita kumis, silet maju, kan nyocok namanya. Ini kadang-kadang terbalik bang, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Ini kenyataan sekarang begitu. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Ayo sesuai dengan kemampuannya, profesional dan proporsional. Itulah yang kita pengenin. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau kerjaan diserahin bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kita kepengen semua dengan ahlinya. Ekonom, enggak bicara ekonomi, enggak politikus bicara politik. Insya Allah semua masing-masing dengan kemampuannya kita berjuang. Dulu Nabi Allah Sulaiman mau jihad, mobilisasi massa, berkumpul semuanya, pada datang, pada nyumbang semuanya. Umatnya nyumbang, termasuk binatang datang nyumbang. Kebo datang nyumbang, bawa kambing nyumbang, bawa ayam nyumbang, nyumbang burung datang nyumbang belalang datang nyumbang semut. Masya Allah luar biasa. Gajah datang nyumbang kebo. Gajah ngomong sama belalang, belalang, lu kan kecil, nyumbangan lu kecil amat itu. Lah, ngapa emang gua mah kecil tuh. Rasulullah Nabi Sulaiman ngiat orang begitu, ngiat gajah berantem sama belalang, ngomong Nabi Sulaiman, gajah, jangan sembarangan jah. Al hadiyatu biqadril muhdi. Hadiah itu, pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Karena belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang kagak masuk akal, datang gajah nyumbang semut. Nih yang banyak kenyataan sekarang begitu. Datang panitia mulai diminta proposal, rumahnya cakep, mobilnya banyak, ngasih celeng goceng najong. Nih mudah-mudahan kita semuanya, semua yang punya harta bantu dengan harta, berjuang. Yang tenaga punya tenaga dengan pikiran, ayo kita bantu dengan pemikiran. Agar apa? Islam ke depannya semakin maju dan meningkat, semakin jaya. Insya Allah izul Islam wal muslimin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Ada semangat jihad kita, semangat berjuang untuk mempertahankan akidah. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, kita diajarkan berakhlak pula. Berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada alam. Alam kita sekarang sedang tidak bersahabat dengan kita. Kenapa? Sudah banyak alam yang purik. Bener bu? Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Sang Kholik. Kalau kata Allah gunung, batuk lu, batuk tuh gunung po. Sinabung udah muntah, anak Merapi udah muntah, anak Krakatau ini lagi meriang ampeg po, lagi dehem mulu. Baik-baik, gunung pada demo bang, gunung demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo siapa yang mau ngadepin? Mbah Marijan. Udah tewas Mbah Marijan mak. Udah ketemu sama temenah dalam kubur Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan tak gendong, aman dia. Tuh, namanya Surip sama Marijan. Iya, jadi sirup marjan jadi satu. Tuh. Ya Allah. Kata gua Allah, air datang lu yang banyak, banjir di mana-mana. Tsunami, tsunami kerjaannya bang, itu tsunami, air laut tumpah ke darat nganterin perahu.
Jangan tangan kosong lu, balik lagi anterin apa, tarikin mobil, mobil sama perahu tukar tempat. Tsunami kerjaannya tuh. Itu baru tsunami doang, belum ada istrinya. Tsunami dan istri tuh ada lagi. Oh itu suami. Ya Allah, angin datang yang kencang kata Allah, puting beliung. Wow, badai topan, puting beliung bang. Ya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan, ada beliungnya. Ini yang bahaya. Air datang lu yang banyak, banjir di mana-mana. Saya pernah lempengan Kali Ciliwung, saya ngomong tuh sama jamaah lagi situ acara Maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jakarta nggak bakal kebanjiran kalau kita rajin istighfar. Ada nyeletuk nenek-nenek di belakang. Ustaz, tetap aja dapat kiriman dari Bogor, gitu kata dia. Saya bilang, Nek, jangan salahin sepenuhnya orang Bogor dong, salahin juga orang Jakarta. Kok orang Jakarta, Ustaz? Itu orang Jakarta kalau pada malam minggu dia pada ke puncak, dia pada ngairin, lah dikirim lagi tuh air dari Bogor. Macem-macem, baik-baik sama air bang. Nenek, ibu-ibu aja kena air gendut, ya baik-baik sama air, serem. Nih, nih luar biasa bang. Maka malam ini kita suruh baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletusnya juga nggak kencang-kencang. Dor segitu doang. Kudu baik-baik sama yang bikin air, air datangnya seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya nggak kencang-kencang buat kita. Berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada alam. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Maulid ada bekasnya. Udah jam ya segini aja karena ya Allah makan tadi tawarin makan masih kenyang, sekarang makan dulu ya, kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga dah. Kan ngingetin ngasih tahu doang Bu, takut kelupaan ya, barangkali lagi repot dah. Mohon maaf para kiai, para guru ya, cara penyampaian saya begini ngomong barangkali yang namanya saya mah bukan penceramah sebenarnya, ya guru alip-alipan bang di kampung tuh kalau maghrib ngajarin bocah namanya guru alip-alipan Bu, ngajar Quran tuh guru alip-alipan di kampung disebut, makanya guru alip-alipan ada singkatannya dong. Iya alipata A amplopin ada singkatannya Bu tuh. Alif kasroi isiin, seamplop doang gak ada isinya. Alif domau kalau nggak ada usahain tuh. Bapak taba masih kurang banyakin. Bakas robi pulang ceramah bingkisin. Masih kurang bado mabu bungkusin dri tuh. Iya tapa tata kalau masih kurang tambahin. Kalau malu takas roti titipin. Kalau nggak dikasih juga tado matu saya tungguin. Canda dri, canda lu. Mana kesel buat mau gua ada. Tenang aja dah ya, saya nggak ngomongin gituan, nggak boleh. Pak Malik guru saya ngajarin kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Lebih dosa lagi kata guru saya mengundang kiai nggak bayar, itu kata guru saya begitu. Hai deh lo akal. Nah ini aja Bang Haji Purwanto ya, ada doain beliau biar besok berhasil ya. Jangan lupa ya pilih beliau, coblos besok datang contreng nih. Kalau begini kan contreng tuh, tanda contreng tuh. Sini contreng tandanya nih tuh. Contreng kan berarti betul ses gitu tuh. Iya. Kalau begini lo musilam puyang. Stres sama satu gila. Nah, hai deh. Oh viral nih ntar masuk di Facebook. Waduh. Tile begitu lagunya. Dah. Ya biarin dah ya, ini maksudnya bagaimana, udah ya itu aja ya dari ibu bapak hadirin hadirat. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa sama guru kita. Jangan pulang dulu. Siapa sih bocah teriak-teriak mulu tadi tuh, ma orang pengen antit anu itu kok dia minta kelonin tidur kali ya, ma mulu dari tadi ku tuh udah ini aja ibu yang doain saya biar gemuk biar sehat ya. Nah, insya Allah dah maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.